Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di Al-Misbah Channel. Kebetulan pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas sisi lain dari sosok seorang Mas Misbah yang dikenal sebagai seorang terapis. Dan kebetulan pada pagi hari ini saya bersama dengan narasumber yang kebetulan pernah ya dibantu oleh Mas Misbah. Selamat pagi, dengan siapa Mbak? Manda. Mbak Manda. Bisa diceritakan Mbak mungkin pengalamannya ketika sudah pernah dibantu sama Mas Misbah seperti apa Mbak? Waktu itu anak saya sakit. Anak ya, betul. Terus awal mulanya sih kayak buang air besar biasa, cuma kok nangis kejang. Terus habis itu tak bawa ke bidan desa ya. Terus kok nggak ada perubahannya. Terus pupe itu keluar darah. Saya panik. Sehari 2 hari saya minumi obat dulu dari bidan. Pikirku nanti ada reaksi, biasa sembuh. Kok malah nggak ada perubahan dan perutnya semakin besar, kayak kembung gitu, ya? Besar gitu Mbak? Besar, sesek. Jadi kalau boleh tahu usia berapa anak itu Mbak? usia waktu itu usia 1 tahun. 1 tahun iya. Ya. Tiap mimik susu, makan itu selalu muntah, nggak mau masuk ke dalam. Awalnya sih klinik dulu, Puskesmas. Di Puskesmas itu dokternya cuma dilihat aja, cuma dilihat, didiagnosa. Wah ini kok kayak gini, ini ya operasi gitu. Oh, divonis dengan diagnosa tadi harus operasi. Tanpa diperiksa dulu itu dokternya bilang kayak gitu. Terus disuruh bawa ke rumah sakit besar. Akhirnya saya bawa ke rumah sakit Kudus. Sama kayak di Puskesmas, disarankan untuk operasi. Di rumah sakit setelah didiagnosa tetap harus operasi. Iya. Terus pada waktu itu gimana Mbak, keluarga atau suami mungkin seperti apa Mbak reaksinya Mbak dengan divonis seperti harus operasi seperti itu Mbak? Ya sebagai orang tua sih saya panik lah. Masa anak seusia itu perutnya harus dioperasi, kan kasihan. Terus saya menghubungi teman saya. Waktu itu teman saya punya kenalan terapis. Terus disarankan coba bawa ke tempat Pak Misbah, berikhtiar. Siapa tahu dengan pertolongan Pak Misbah bisa sehat tanpa harus dioperasi. Sama suami saya, anak di rumah sakit. Di rumah sakit, masih di rumah sakit ya Mbak ya? Posisi di rumah sakit. Terus? Jadi di tempatnya Pak Misbah, saya minta tolong sama Pak Misbah, Pak, putrane kula mau dioperasi, sedangkan saya nggak punya biaya untuk operasi. Terus waktu itu Pak Misbah minta ditunjuk ke foto putrane kula itu. Terus sama apa? Mungkin lewat foto bisa dilihat ya, dideteksi apa ya, namanya kita kan berikhtiar Mbak ya. Iya. Terus kayak weton juga enggak Mbak ya, tapi ya weton apa itu enggak ya? Weton. Iya. Kalau weton enggak. Cuma foto aja ya medianya waktu itu, cuma konsultasi pakai foto itu aja. Iya. Mungkin dapat petunjuk dari Allah. Pak Misbah bilang, Mbak, sampean cari beton ya. Beton isi nangka itu. Ya, beton isi nangka. Ya, beton isi nangka, nanti dibacakan sholawat 7 kali, terus dioles ke perutnya putrane ya. Habis itu saya pulang balik lagi ke rumah sakit. Langsung saya cari nangka itu, beton nangka, terus saya usapke ke perutnya putrane kula. Waktu Mbak Manda ngusapke ke perut putrane itu posisi Mas di rumah sakit langsung sudah dibawa pulang Mbak? Masih di rumah sakit dan perut itu masih kembung, masih kenceng gitu. Berarti sempat kayak gede gitu perutnya Mbak Yana? Besar kayak apa ya?
kayak busung lapar gitu loh. Oh gitu ya Mbak ya. Malamnya itu saya kasih beton itu Di rumah sakit itu. di rumah sakit. Terus paginya alhamdulillah perutnya kempes. Paginya langsung. Jadi posisi masih di rumah sakit langsung kempes gitu Mbak Iya. ya. Dan dokter yang menyarankan untuk operasi itu kan mengontrol. Itu saya dipanggil ke ruangan dokter Untuk konsultasi. untuk konsultasi Apa lagi. bilangnya dokternya Mbak? Iya masih tetap sama. Mbak gimana mau dioperasi atau tidak gitu. Saya dengan keyakinan saya atas izin Allah lantaran Pak Misbah, saya yakin putrane saya ini bisa sembuh tanpa operasi. Dengan yakinnya saya bilang sama dokter nggak usah dioperasi dok. Terus saya disuruh tanda tangan. Nanti kalau ada apa-apa pihak rumah sakit nggak mau bertanggung jawab. Iya dok. Alhamdulillah selang itu ya putrane saya membaik. Sampai di rumah alhamdulillah sudah perutnya udah kempes. Dan untuk tadi yang sakit tadi nggak bisa pup sampai ini sudah normal semua ya Mbak? Sudah normal semua. Terus akhirnya anak saya tak bawa ke tempat Pak Misbah, ketemu langsung. Dari situ diterapi perutnya. Terus itu sembuh. Yang pertama dibawa lagi ditunjukkan Mas Misbah, terus datang lagi ya, kedua kali lagi ya. Terus ada reaksi sudah sembuh total ya. Terus perutnya udah mengempes gitu Mbak ya. Perutnya udah mengempes. Buang air besarnya juga udah lancar. Sudah lancar gitu ya Mbak ya. Cukup mengharukan ya. Ya sampai tadi kan Mbak Manda sampaikan ketika mau dibawa ke rumah sakit sampai divonis dokter hasil diagnosa dan akhirnya divonis untuk harus operasi. Jadi itu bincang singkatnya kita Mbak ya. Mungkin bisa saya tarik kesimpulan dari apa yang saya sampaikan, kita bincangkan dengan Mbak Manda pengalamannya terapi dengan Mas Misbah, apapun bentuknya, semua penyakit yang mungkin diderita dari baik anak dan orang tua atau dan lain sebagainya dapat kita ikhtiari ya, meskipun dengan media yang mungkin secara logika nggak masuk akal, namanya beton tadi ya, tapi isi nangka Mbak ya. Tapi akhirnya bisa sembuh ya, semuanya karena kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi intinya kita apapun bentuknya, kalau kita sakit harus berikhtiar dan jangan lupa berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Demikian yang bisa saya sampaikan Mbak Manda. Terima kasih waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.